bersama Istana dalam yang tahun paling keluarga indah Amoris Laetitia ini adalah dengan membaca ajakan Paus Fransiskus yang berjudul Amoris Laetitia. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Untuk umat Allah Keuskupan Jayapura. Saudara-saudari yang terkasih, kepada saudara-saudari sekeluarga, saya menyampaikan salam damai dan kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kegiatan kita dalam tahun keluarga Amoris Laetitia ialah membaca dan merenungkan ajakan Paus Fransiskus yang berjudul Amoris Laetitia tentang kasih dalam keluarga. Kita sudah sampai bab ke-9, bab yang terakhir dari ajakan Paus itu. Bab itu khususnya mengenai spiritualitas perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga adalah bentuk persekutuan hidup insani yang paling awal dan asasi. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan bukan untuk hidup sendiri-sendiri, tetapi untuk hidup dalam persekutuan. Mulai dengan persekutuan kasih suami istri, keduanya menjadi satu daging. Kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Dari persekutuan suami istri itu lahirlah anak cucu dan terbentuklah keluarga-keluarga sampai memenuhi seluruh bumi. Lihat Kejadian bab 1 ayat 28. Sejak awal mula pada persekutuan keluarga itu sudah tertera dimensi ilahi karena peranan Sang Pencipta. Dimensi ilahi itu bukan tempelan dari luar, tetapi ada dalam inti sari kemanusiaannya yang diciptakan menurut gambaran Allah sendiri. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, sabda Tuhan dalam kitab Kejadian bab 11 ayat 26. Dari perwahyuan diri Allah lebih lanjut, melalui Yesus Kristus, kita melihat diri Allah yang Tritunggal. Kata kita dalam kisah penciptaan membuka tabir misteri Allah itu. Allah adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada 3 pribadi ilahi, Tri, yang persatuannya begitu erat sehingga sungguh esa dan tidak terbagi, tunggal. Persatuan Tritunggal itu adalah persekutuan kasih oleh daya ilahi sendiri yang adalah Roh Kudus. Allah adalah kasih. Yesus Kristus, Putra Allah, menghadirkan kasih Allah itu secara penuh untuk gerejanya. Dia menjadi bagaikan mempelai laki-laki untuk gereja yang bagaikan mempelai perempuannya. Oleh sakramen perkawinan, kasih Kristus untuk gereja hadir dan menjiwai keluarga. Kasih ilahi bertemu dengan kasih insani. Persatuan suami istri yang merupakan gambar dan rupa persekutuan Allah Tritunggal dan sakramen kasih Kristus untuk gereja terinkarnasi menjadi spiritualitas perkawinan dan keluarga. Keluarga menjadi kenisa Allah dan mempelai Kristus. Suami istri, walaupun suatu waktu ada kegoncangan, tidak akan bersoal-soal tentang perceraian, karena mereka harus setia satu sama lain, seperti Allah itu setia pada mereka. Permintaan maaf dan pengampunan satu sama lain memulihkan persekutuan keluarga.
dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan yang tidak menghukum seorang pendosa untuk selamanya, tetapi mengajaknya untuk bertobat dan mengampuninya. Keluarga sendiri berhak mendapatkan perhatian lebih besar dan harus didahulukan manakala situasi menuntut membagi perhatian dan pertolongan dengan orang lain. Setiap anak harus bisa merasakan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya, seakan-akan orang tuanya ada hanya untuk dia sendiri. Doa keluarga menyegarkan dan memperkuatkan iman akan Kristus yang hadir dalam keluarga, khususnya Ekaristi yang dengannya Yesus berbagi diri dengan keluarga sebagai makanan untuk hidup abadi. Keluarga pasti mengalami juga saat-saat yang sulit dalam ekonomi keluarga, pendidikan anak, anggota keluarga yang sakit, sampai kesukaran menghadapi kenyataan bahwa yang lain tidak bisa lagi menjadi kepunyaanku. Pada saat-saat seperti itu, doa membuat kita memandang kepada Yesus dan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan dan salibnya. Kita juga diperkuat untuk melepaskan seorang yang sampai sekarang menjadi kepunyaanku dan menyerahkannya kepada Bapa Pencipta dan Penebus untuk mengambilnya kembali menjadi miliknya. Lingkup keluarga yang harus menjadi prioritas perhatian dan tanggung jawab anggota-anggotanya, dengan bantuan Roh Kudus tampil keluar untuk bantu mengurusi keluarga-keluarga lain dan berbagi dengan mereka apa-apa yang perlu untuk kebahagiaan mereka. Keluarga-keluarga tidak bisa hidup bahagia dengan memperhatikan kepentingannya sendiri. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk berjalan bersama menuju satu tujuan yang sama. Tuhan menyertai kita. Dia berjalan bersama kita dalam suka maupun duka. Semuanya akan berakhir dengan baik kalau Tuhan bersama kita. Sebagai penutup, marilah kita doakan doa kepada keluarga kudus yang tercantum pada akhir buku ajakan Paus Fransiskus Amoris Laetitia tentang kasih dalam keluarga. Doa kepada keluarga kudus. Yesus, Maria, Yosef, di dalam dirimu kami kontemplasikan keagungan kasih sejati. Kami datang kepadamu dan mempercayakan diri kami kepadamu. Keluarga Kudus Nazaret, bantulah agar juga keluarga-keluarga kami boleh menjadi tempat persekutuan dan doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga yang kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga keluarga-keluarga jangan pernah lagi mengalami kekerasan, penolakan, dan perpecahan. Semoga semua orang yang pernah dilukai atau dihina memperoleh hiburan dan penyembuhan. Keluarga Kudus Nazaret, buatlah kami kembali menaruh perhatian akan kekudusan dan keutuhan keluarga, serta keindahannya dalam rencana Allah. Yesus, Maria, Yosef, dengarkanlah doa kami dengan lapang hati. Amin.